رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد. Kita lanjutkan jemaah sekalian pembacaan kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin, kesalahan orang-orang yang salat. Di sini pada halaman 205 berkata penulis hafizahullah, di antara kesalahan orang salat adamu itmamis sufuf wa tarki at-taras wa saddil furaj fiha, yaitu jamaah ini makmum tidak menyempurnakan shaf dan meninggalkan dekat, yakni tidak merapat, kemudian tidak menutupi celah. Itulah pembahasan pada pagi hari ini. An Jabir bin Samurah, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffuna kama tasuffu al-malaikatu 'inda rabbiha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa kalian tidak bersaf sebagaimana bersafnya para malaikat di sisi Rabbnya? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa tasuffu al-malaikatu 'inda rabbiha? Bagaimana para malaikat itu meluruskan shaf, atau bagaimana cara mereka bersaf-saf di dalam ibadah mereka? Qala yutimmuna as-sufufa al-awwala fal-awwala wa yatarassuna fi as-sufufi. Yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu menyempurnakan shaf-shaf, yakni yang terdepan dipenuhi terlebih dahulu, baru shaf yang kedua dan seterusnya. Al-awwal fal-awwal, ini yang pertama dan seterusnya. Dan mereka merapatkan shaf, yakni rapat, jarak kanan kiri itu rapat. Min hadzal hadits tabayyana khata'ani yaqa'u fihi ma katsirun minal musallin. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan dua kesalahan orang-orang yang salat, yang terjadi pada orang yang salat. Yang pertama, as-salatu fi amkinatin ba'idi 'anis shaf, yaitu dia salat di tempat-tempat yang jauh dari shaf. Istirwahan, yakni berleha-leha, atau ta'awudan, atau kebiasaan. As-salatu fi makan mu'ayyan fil masjid, itu salat di tempat tertentu di dalam masjid, tapi dia jauh dari shaf. Begitu ya. Kemarin kita orang waktu di Mekah ya, ada orang salat mengikuti imam Masjidil Haram. Dia salatnya itu di musola hotel ya. Subhanallah, jauh dari shafnya kaum muslimin di Masjidil Haram, jauh, terputus. Begitu ya Pak. Mungkin karena belum baca buku ini atau belum baca hadis ini ya Pak. Ya, kan harus menyempurnakan shaf yang pertama dan seterusnya. Jadi jauh betul, terputus. Nah, kemudian fatara ba'dul musallin qad ta'awadu an yusallu fi sittah allati fil masjid. Yani sebagian kaum muslimin terbiasa mereka salat di tempat yang jauh dari shaf yang ada di dalam masjid. Fabta'idu 'anil imam, jauh dari imam, yusallu fi hadhihi sittah, dan mereka salat di tempat itu.
ala ar-rughm min wujudi amkinatin syaghirah fi as-sufufil ula. Padahal ada tempat-tempat kosong di saf yang pertama. Wa hadza mukhalif lil hadits as-sabiq. Jelas perbuatan mereka itu menentang, menyelisihi hadis yang sudah dibacakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa qad ra'a fi ashabi ta'akhura, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian para sahabatnya yang telat, faqala lahum taqaddamu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada yang telat, majulah kalian, fatammu bi, adalah kalian mengikuti saya, ya, waliyatamma bikum man ba'dakum, dan orang, yakni shaf yang pertama adalah mengikuti saya, sedangkan shaf di belakangnya mengikuti di depannya. Wala yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhiruhumullah, akhrajahu Muslim fi sahih. Senantiasa satu kaum yata'akhirun, telat, ya, telat, sukanya menelat, sehingga Allah mengakhirkan mereka. Maksudnya apa? Allah mengakhirkan mereka, ya, nanti pada hari kiamat Allah akhirkan mereka, baik dalam hisab atau diakhirkan dia di neraka. Karena biasanya orang yang suka telat, akhirnya apa? Nggak jamaah, karena kebiasaannya nelat. Qala Syekhul Islam bin Taimiyah, berkata Syekhul Islam bin Taimiyah, wa la yasuf fi at-turuqat wal hawanit ma' khulul masjid. Nah, ini diperhatikan ya, perkataan Syekhul Islam bin Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ya, jilid 23 halaman 410. Masya Allah, banyak sekali buku yang belum kita baca ya kawan. Majmu' Fatawa itu 37 jilid, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya pernah dengar seorang ulama menghatamkan kitab itu, Majmu' Fatawa 37 jilid 5 kali. Kita orang 1 jilid pun belum baca. Ya. Baik, kemudian di sini apa kata Syekhul Islam bin Taimiyah? Tidak boleh seorang bikin shaf di jalanan atau di toko-toko, ya, termasuk juga di mushola hotel, walaupun ada mikrofon nyambung dengan Masjidil Haram, padahal masjidnya kosong. Kenapa mereka tidak datang ke masjid? Kenapa salatnya di jalanan? Wa man fa'ala dzalik istahaqqa at-ta'dib. Barang siapa yang melakukan itu, yakni salatnya di jalanan, tidak mau masuk masjid padahal masjidnya masih kosong depan, di dalam masjid, atau salatnya di toko-toko. Jadi dia gelar sajadah di depan toko, padahal depannya masih kosong. Iya, masjid masih kosong, masih ada shaf di depan. Barang siapa yang melakukan itu menjadi kebiasaan, dia harus dihukum, ditadib, dihukum. Wal liman ja'a ba'dahu takhatti, ya, yadkhulu li takmil as-sufuf al-mutaqaddimah. Inna hadha la hurmata lahu. Ya, yakni kalau misalnya dia salat di jalanan, ya, salat di jalanan, maka orang yang seperti ini tidak mau masuk ke dalam, padahal masih kosong dalam. Maka yang seperti ini, apabila ada orang lewat di depannya, ya, maka yang seperti ini tidak ada kehormatan. Tidak ada kehormatan karena dia di belakang, tidak mau maju. Akhirnya dia dilangkai atau dilewati orang. Qala fa in imtala al-masjid bis-sufuf saffu kharij al-masjid. Apabila masjid itu full dengan jamaah bersaf-saf full, maka boleh bersaf, bikin saf di luar masjid. Fa idza ittasalat as-sufuf hina idzan fi at-turuqat wal aswaq
sahhat salatuhum. Nah, perhatikan ya, Pak. Ini apabila di dalam masjid sudah full jamaah bersaf-saf, boleh orang-orang yang telat itu bikin saf di jalanan, di luar masjid. Apabila safnya bersambung dengan saf-saf yang ada di depannya, ya, maka boleh dia salat di jalanan atau pasar. Jika safnya bersambung, kapan itu? Misalnya waktu salat Jumat, kan penuh Masjid Nabawi, Masjidil Haram penuh, ya. Apalagi malam 27 Ramadan, ya, itu orang baru keluar dari toko, dari hotel jarak 300 meter, udah full di jalanan. Jadi dia langsung gelar sajadah depan tokonya, udah full sudah. Itu ya, Pak. Speakernya ada sampai jarak, sampai ke kuburan Makla, itu kedengaran. Berapa kilo itu, ya. Begitu jamaah sekalian. Itu jadi syaratnya harus ada mikrofon, ada apa? Speaker, kedengaran. Nah kalau nggak ada speakernya gimana? Kacau sholatnya. Yang ada di jalanan itu nggak mendengar suara imam. Minimal ini apa namanya, speaker yang ada di menara itu harus dinyalakan, di on kan maksud saya, ya, supaya orang-orang yang sholat di jalanan, sholat jauh dari masjid itu kedengaran, asalkan softnya bersambung. Tapi kalau sholat duhur dengan alasan panas, itu sholatnya di musola hotel, yang penting mikrofonnya kan nyambung, Ustaz. Itu ada speakernya kedengaran, kan nggak bersambung softnya. Begitu ya maksudnya. Kemudian wa amma idza saffu wa bainahum wa bain as-saff al-akhar tariq yamshi an-nas fihi lam tasih salatuhum fi adhhari qawli al-ulama. Namun apabila ada orang bikin shaf di jalanan, ya, ternyata terputus, yaitu dengan orang bisa lewat-lewat, ada jalanan ternyata, maksudnya terputus, ya, tidak bersambung shafnya. Ada orang bisa lewat, bahkan mungkin mobil bisa lewat, maka yang seperti itu tidak sah salatnya. Orang-orang yang terputus shafnya itu karena terputus oleh jalanan yang ada di depannya, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama. Yani ada ulama berpendapat sah walaupun terputus shafnya yang ada di depannya itu. Syekhul Islam bin Taimiyah memilih pendapat tidak sah. Wa kadzalika idza kana bainahum wa bain as-sufufi ha'id. Nah, makanya antum ya ikhwan kalau lihat dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram sekarang ini saf-saf jamaah itu di kotak-kotak. Berarti para ulama di sana berpendapat, ya, dengan ijtihad mereka sah, walaupun di depannya itu ada jalanan untuk shaf, untuk jalan orang lewat masuk. Begitu ya, Pak. Kenapa? Karena ada maslahatnya. Kan sebab banyak kejadian justru kalau tidak ada jalan masuk ke dalam Masjid Al-Haram, maka banyak shaf kosong di depan. Karena banyak orang bikin shaf di belakang sehingga orang nggak bisa masuk. Maka harus diatur itu shaf itu berkelompok-kelompok, dibatasi dengan pagar plastik, ya, begitulah. Coba tanya pada orang-orang yang pernah umroh, gimana ya, begitu kan? Ayo. Kalau nggak gitu, juga ada madaratnya kalau misalnya tidak ada batasan pagar-pagar dari plastik-plastik itu, dan diatur mana yang masuk mana yang keluar,
maka akan terjadi apa? Tabrakan. Kalau sudah tabrakan begini, pasti ada korban, ada yang terinjak-injak. Maka diatur pintu masuk dan keluar. Begitu jemaah sekalian. Sekarang seperti itu Masjidil Haram. Tidak bisa sembarangan kayak dulu keluar masuk seenaknya lewat pintu mana saja. Sekarang diatur. Begitu. Yang itu yang saya tahu kemarin. Bahkan yang umroh pun juga gitu. Yang tawaf di pelataran itu hanya yang memakai kain ihram saja. Bagi yang mau tawaf sunnah di atas, tidak boleh di bawah. Begitu jemaah sekalian peraturan sekarang. Baik, kemudian di sini وكذلك إذا كان بينه وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف. Begitu pula pendapat Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Apabila ada orang bikin shaf, antara shaf yang ada di depannya itu dibatasi oleh tembok sehingga tidak lihat shaf yang ada di depannya, walakin yasma'una takbir min ghairi hajah. Walaupun mereka itu mendengar suara takbirnya imam karena ada speaker, ya, tapi dia tidak mau maju ke depan, langsung bikin shaf di balik tembok. Maka ini menurut Syekhul Islam bin Taimiyah la tasihhu salatuhum fil adhar. Tidak sah salat mereka menurut pendapat yang paling kuat. Wa kadzalika man shalla fi hanutihi at-tariq khalid. Atau ada orang sholat di tokonya, di pasar, ya, terus ada jalan, terus masjid, padahal jalan tuh kosong, dia nggak mau masuk masjid. Lam tasih salatu, tidak sah salatnya. Walaysa lahu an yaq'uda fil hanut, tidak boleh dia duduk di tokonya. Wa yantadhiru tasala as-saffu bihi, dan menunggu bersambungnya shaf sampai ke tokonya, ya, tidak boleh yang seperti itu. Tidaklah dia turun masuk mengisi shaf yang ada di depannya, sebagaimana sabda Nabi tadi, taqaddamu, majulah kalian, penuhi shaf-shaf yang kosong yang ada di depan. Nah, bal alaihi an yadhhab ila masjid, bahkan dia hendaklah pergi ke masjid, masuk ke dalam masjid, fa yasuddul awwal fal awwal, memenuhi shaf yang pertama dan seterusnya. At-tsani, yang kedua, tarkut taras. Nah, tadi ya kesalahan yang pertama berarti apa? Tidak mau mengisi shaf yang kosong di depan. Kesalahan yang berikutnya, tidak mau rapat. Tidak mau rapat. Tarku at-taras fi sufuf. Tidak mau rapat di dalam shaf. Wujudul furaj fiha, adanya furaj, yakni jarak antar makmum. Begitu. Wa man sya'u dzalik i'tiqad jamaahir muslimin anna taswiyat as-sufuf wa iqamataha bil manakib fahas. Syubhat yang ada pada orang-orang yang tidak mau rapat shafnya itu, ya, kebanyakan kaum muslimin, karena mereka menyangka bahwa meluruskan shaf, dan menegakkan shaf cukup dengan bahu saja. Wa khafi alaihim anna min taswiyati shaf taswiyatuhu bil aqdami aidha, termasuk meluruskan shaf itu juga dengan kaki. Jadi kakinya dipertemukan. Nah, nanti ada dalilnya di sini, ya, kawan. Ya. Dalilnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimu sufufakum, tegakkanlah shaf kalian. Ini lurus dan rapat. Fa inni araakum min wara'i dhahri. Perhatikan, ya. Kata Rasulullah, aku melihat kalian di belakang punggungku. Ini khusus, ya, Pak. Kalau kita nggak bisa, kecuali noleh, nah, itu kan nggak boleh, makruh. Imam noleh itu makruh.
kecuali ada maslahat. Ya, kecuali ada maslahat. Begitu jawabnya. Kemudian saya, kata Rasulullah, melihat kalian di belakang punggungku. Jadi Rasulullah bisa melihat. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Qala Anas. Anas berkata, wa kana ahaduna yulziqu, perhatikan ya ikhwan, yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Ini hadis dikeluarkan Bukhari ya ikhwan dalam sahihnya, dan juga Ahmad dalam musnadnya. Kata Anas, bagaimana para sahabat memahami sabda Nabi tadi itu? Tegakkan saf kalian, lurus dan rapat. Maka seorang di antara kami menempelkan, tentunya menempelkan dengan lembut ya, bukan ngowe ini sampai orang itu kesakitan karena orang yang sebelahnya itu badannya gede ya, sehingga yang sebelahnya yang krempeng itu sampai meyek-meyek ya kan. Nah, yang seperti itu janganlah ya, dengan lembut, menempelkannya dengan lembut ya, begitu ya Pak. Apanya ditempelkan? Bahu dengan bahu yang lembut, jangan sampai kesakitan. Kemudian kaki dengan kaki, ya, begitu. Nah, nanti penjelasan lebih rinci. Wa fi riwayat qala Anas, laqad ra'aitu ahadana yulziqu mankibahu bi mankibi sahibi wa qadamahu bi qadamihi walau dhahabta taf'alu dhalika al-yawm la tara ahadahum ka'annahu baghal syums. Ya. Riwayat ini, perkataan Anas ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, dan juga dalam Al-Mukhlis fil Fawaid Sa'id bin Mansur dalam sunannya, dan Al-Ismaili dalam Fathul Bari, sebutkan dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar perkataan Anas ini. Ya, jadi dalam Fathul Bari itu ya ikhwan, Ibnu Hajar menukil perkataan Al-Ismaili. Al-Ismaili ini ngarang buku judulnya Al-Mustakhraj Al-Sahihain, Al-Sahih Al-Bukhari. Ya, maksudnya apa? Ya, ini Ismaili, dia ini memiliki sanad sendiri yang sama dengan, maksudnya bertemu dengan sahabat yang juga Imam Bukhari mengeluarkan sanad sampai kepada sahabat itu, walaupun berbeda rawi. Nah, di antaranya di situ ada keterangan bahwa Anas berkata, aku melihat seorang di antara kami, yakni para sahabat, menempelkan bahu dengan bahu sahabatnya sebelahnya, kaki dengan kaki. Terus kata beliau, sekiranya kau melakukan ini hari ini, yakni karena Anas bin Malik itu umurnya panjang, dia termasuk sahabat yang belakangan meninggalnya, termasuk sahabat yang paling akhir meninggal, sehingga dia bertemu dengan banyak kalangan tabi'in. Apa kata beliau? Sekiranya kau melakukan ini sekarang, yakni ketika banyak sahabat sudah pada meninggal, yang banyak adalah para tabi'in, maka kau akan melihat mereka seolah-olah bagel. Bagel itu peranakan kuda dan keledai. Peranakan kuda dan keledai. Jadi kalau kuda kawin sama keledai, itu lahir namanya baglah. Jadi kau seolah jika mengamalkan itu, kau dianggap seperti baglah yang nangkring. Jadi karena ya begitulah pokoknya ikhwan ya, kanan kiri nempel dengan sebelahnya kanan dan kiri. ولهذا كان بشير بن يسار الأنصاري عن أنس أنه لما قدم المدينة فقيل له
ma ankarta minna mundu yawm ahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ankartu illa annakum la tuqimuna as-sufuf. Masya Allah. Kata Bushair bin Yasar Ansari, ini seorang tabi'i dari Anas, bahwasanya Anas ketika datang ke Madinah, maka ada yang berkata kepada beliau, ini di akhir-akhir kehidupan beliau datang lagi ke Madinah, maka ditanyakan kepada Anas, apa yang kau ingkari dari kami hari ini yang pernah kau amalkan itu di zaman Rasulullah dan kau tidak meninggalkannya, tapi kami meninggalkannya, apa itu? Maka Anas berkata, aku tidak mengingkari kecuali kalian sekarang tidak menegakkan shaf salat. Itu zaman tabi'in loh itu. Sahabat Anas masih hidup, melihat bahwa tabi'in waktu itu yang salat tidak merapatkan shaf. Apalagi zaman sekarang ya. Ada kita mulu rapat-rapat nempel bahu, dia tambah menjauh. Iya kan? Kalau kita tempelkan kaki ini, tambah menjauh juga dia kakinya. Kalau kita agak tempelkan sedikit lagi, diinjek kaki kita. Hati-hati antum, jangan sampai tukaran gara-gara itu. Ya kalau dia nggak mau ya sudahlah, ya mau gimana lagi, dia nggak mau rapat soft. Kemudian tadhahara ana ilzaqul mankib bil mankib, perhatikan bahwa menempelkan bahu dengan bahu, wal qadam bil qadam, kaki dengan kaki, fis sufuf, di dalam shaf adalah sunnah. Qad amila biha sahabah, itu diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahul murad bi iqamatis shaf, itulah yang dimaksud dengan menegakkan shaf salat, menyempurnakan shaf salat, wataswiyatu, dan meluruskannya ya dengan sempurna sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar. Wa qala Anas bin Malik, walau dhahabta taf'alu dhalika al-yawm la tara ahadahum ka'annahu bagru shumus wa hakadha halu akthar an-nas fi hadha az-zaman fa innahu law fa'ala bihim dhalik lanafaru ka'an. Oh ya, ya maksud daripada keledai di sini ya ini begini ya ikhwan, ini sini ya, kan saya sudah bilang bahwa kadang penjelasan di atas itu masih global, nah yang di bawah ini baru ada rincian. Jadi kalau semenjak zaman tabi'in, kalau ada sahabat ingin rapat softnya, orang-orang itu menjauh, seolah-olah dia keledai yang liar. Subhanallah. Demikianlah kata penulis buku ini, kondisi orang zaman sekarang kebanyakan. Fa'innahu law fa'ala bihim dzalik, sekiranya kita mau rapat dalam shaf, la nafaru, mereka lari, yakni menjauh seolah keledai. Sawasarat hadhihi sunnah indahum ka'annaha bid'ah, seolah sunnah merapatkan shaf menurut mereka adalah apa? Bid'ah. Ay na'udzubillah min dzalik. Fahadahumullah, semoga Allah beri hidayah mereka. Adzaqahum halawat sunnah, dan Allah beri mereka kenikmatan mengamalkan sunnah. Perhatikan ya, jadi sunnah ini mari kita amalkan, bukan hanya ketika berjamaah shaf, di semua sunnah, termasuk melaksanakan ibadah haji. Ya, saya lihat sendiri bagaimana jamaah haji Indonesia yang reguler itu kebanyakan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Satu, tidak mabit, tidak yaumut tarwiyah, tidak di Mina. Hari tarwiyah tidak di Mina, jamaah haji Indonesia mayoritas langsung ke Arafah. Yang seharusnya itu menginap di Mina malam tanggal 9 itu, mereka nginapnya di Arafah. Ini menyelisih. Apa kata mereka? Yang penting kan sah Ustaz. Ya akhi, bukan sekedar sah ibadah itu, tapi sempurna atau mendekati
dengan menghidupkan apa? Sunnah. Terus apa lagi? Ketika mereka di Arafah, harusnya kan menjelang maghrib atau ketika tenggelam matahari kan berangkat menuju Musdalifah. Mereka masih duduk-duduk di ngopi-ngopi di Arafah, ya kan? Kemudian jam 10 berangkat naik bis. Kenapa kok jam 10? Karena sudah sepi. Jam 10 berangkat bergerak mereka. Apakah mereka mabit di Musdalifah? Tidak. Mereka hanya lewat saja. Berhenti sebentar, 3 menit. Setelah itu menuju Mina mereka. Alasannya macet, padahal enggak. Ini kenyataan. Ya, bahwa banyak sunnah-sunnah Nabi ditinggal. Hatta haji sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Ya, padahal Nabi SAW menyatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Jika ingin mabrur hajinya, harus berusaha mendekati sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Begitu jemaah sekalian. Belum lagi yang parah ya kawan. Banyak jamaah-jamaah haji yang dipimpin oleh ketua kloternya itu. Ketua kloternya bukan ustadz. Ketua kloternya bukan ustadz. Ya, orang awam. Akhirnya apa yang terjadi? Kamar-kamar itu campur suami istri. Satu ruangan ada berapa itu? Ada 9, kadang 10. Suami istri 4 pasang. Ya apa coba? Tidur ngelihat istrinya orang. Satu kamar. Harusnya kan dipisah. Nggak mau kata mereka. Suami istri nggak mau pisah. Harusnya kan laki-laki sendiri, perempuan sendiri kan gitu ya. Lah ini campur. Ya apa haji seperti ini ya? Hah? Makanya antum harus ngaji. Umat Islam kalau ingin hajinya mabrur harus tahu bagaimana manasik yang benar. Coba tanya Pak Dr. Ais, mana Ais? Mana dia? Mana beliau? Oh, singitannya. Dia cerita sama saya bagaimana, waduh banyak. Akhirnya buku manasik mereka itu gak dipakai. Akhirnya pakai manasik yang sunnah, yang lebih tipis. Iya, sunnah itu gak banyak. Itu orang setiap tawaf ada putra, ada bacaan khusus. Mana dalilnya? Gak ada. Bebas. Kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu antara Ruknul Yamani ke Hajar Aswad. Nah yang seperti ini jamaah sekalian, kadang orang meremehkan. Nah, dia pengen mabrur, tapi kok tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakarpe diri. Gitu ya. Bahkan saya melihat sendiri. Waktu itu saya sebagai TPIHI, ustadznya. Ketua kloternya bukan ustadz. Ketua kloter bilang gini pada jamaah, kalian harus bayar hadion 2 kambing. Saya bilang, kenapa 2 kambing? 1 aja. Tanggal 10. Enggak, katanya gini-gini. Enggak, 1 kambing. Akhirnya khilaf kita. Ada khilaf. Ya. Jadi jamaah dimintai 2 kambing. Padahal kan 1. Tanggal 10 itu. Kif 2 kambing. Ditambah-tambahi kambingnya. Saya khawatirnya nanti uang kambing yang kedua itu diselentem nanti. Ya kan? Bayangkan 1 ekor kambing 350 real. Kali 1 kloter itu 400. Sekarang ada 1 kloter itu 500 orang. Ah bener. Terus ya sudahlah nanti lain waktu kalau ada pembahasan manasik saya akan terangkan. Tidak tahu kapan. Ini baru sholat nih. Belum khatam kita orang. Ya. Sampai mana tadi ya? Iya.
Qala al-Hafidz Ibn Hajar mu'alliqan ala ziyadati Anas fil hadits sabiq. Ibn Hajar memberikan catatan kaki atas tambahan keterangan dari Anas tadi. Wa afada hadha tasrih anna al-fi'la al-madhkur kana fi zaman Nabi. Di dalam hadis perkataan Anas ini terkandung faedah jelas bahwa perbuatan itu yakni meluruskan dan merapatkan shaf itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yatimmul ihtijaj bihi, sehingga ini sempurna di dalam berhujjah dengannya, yaitu untuk merapatkan shaf dengan mempertemukan kaki dan bahu, ala bayanil murad bi iqamatis shaf, yaitu ini sebagai penjelasan amalan dari hadis menegakkan shaf itu apa? Ya seperti itu, merapatkan, mempertemukan bahu dan kaki. Asarah bima dzakara Anas bin Malik min ilzaq al-mankib bil ka'b. Ini dia. Ini maksud dengan kaki itu ka'ab. Ka'ab itu apa? Mata kaki. Jadi yang dimaksud dengan ka'ab apa namanya? Kaki itu adalah mata kaki. Antum tahu mata kaki mana ya, Aldi? Mana? Aldi? Lah itu dia mata kaki. Ada orang nggak tahu mata kaki ya, kawan. Masalahnya dikira mata kaki itu tumit. Ya wangel ya, kaki tumit. Wah, kira mencong gini kakinya, ya kan? Jadi hati-hati loh. Kadang orang salah paham juga. Kemudian An-Nu'man bin Bashir dijelaskan oleh Nu'man bin Bashir, zada ar-rukbah bir-rukbah, masya Allah. Bahkan dia menambahi yang ditempelkan itu adalah ini apa namanya? Lutut dengan lutut. Maksudnya sebelah kanan itu dan sebelah kiri. Habis sudah waktu. Kemudian aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nasi biwajhihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada manusia. Wa qala, yakni ketika mau takbiratul ihram. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum takbiratul ihram itu menghadapkan wajahnya kepada makmum dan berkata, aqimus sufuf. Dalam kala menegakkan shaf sampai 3 kali. Aqimus sufuf, aqimus sufuf, aqimus sufuf. Tegakkanlah shaf. Ya wallahi la tuqimanna sufufakum. Demi Allah, kata Rasulullah, sungguh-sungguh kalian harus menyempurnakan shaf kalian. Aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Atau Allah akan mencerai-beraikan hati kalian sehingga saling bermusuhan. Qala Nu'man, berkata Nu'man al-bin Bashir radhiyallahu anhu, fara'aitu ar-rajul yulsiqu min kibahu bi mankibi sahibi, maka aku melihat sahabat tuh menempelkan bahu dengan bahu sebelahnya kanan kiri, wa rukbatahu, bahkan ini lutut sebelah kanan ini ya, dan lutut sebelah kiri itu nemplek dengan sebelahnya, dengan lutut sebelahnya. Wa ka'bahu, dan juga mata kaki dia nempel dengan mata kaki sebelahnya. Masya Allah, seperti itu para sahabat ya. Qala al-Albani mu'alliqan ala hadits Anas bin Nu'man ibn Sabiqain. Syekh Al-Albani memberikan catatan kaki terhadap hadis perkataan Anas dan Nu'man ini. Wa fi hadzal haditsain fawaid. Ini ada banyak ya. 1 2 iya. Ini baru merapatkan kaki dan bahu, ini masih banyak ya kawan. Ini sudah terbit matahari dan sudah masuk salat syuruk. Apa ada pertanyaan? Tolong dicatat ya. Halaman 208. Nanti kita akan bacakan catatan kaki Syekh Al-Albani, insyaallah di lain kesempatan. Barakallahu fiik. Jadi merapatkan itu kalau arah sana ke arah sini, yang sana ke arah imam, itu yang benar.
Dimulai dari belakangnya imam. Semua harus merapat ke arah sini. Begitu ya, itu yang benar. Karena di belakangnya imam itu harus ada orang yang ulul ahlami wan nuha, yakni hafid Quran. Di belakangnya imam itu harus ada yang hafid Quran. Ya kalau nggak hafid ya 5 juz lah misalnya. Pokoknya dia kalau imamnya keliru maka dia mengingatkan. Bukan hanya bacaannya, ya yang lainnya juga. Kalau salah gerakan sholat maka dia mengingatkan. Jadi seperti itu. Jadi yang menjadi pergerakan makmum itu ke arah tengah. Begitu ya. Misalnya ada orang datang telat, shaf kedua kosong, di mana dia berdiri? Di belakang imam, belakang lurusnya imam. Jangan di sana, ya nyempil di sana, jangan di belakang sih, di tengah-tengah sih. Begitu seterusnya. Penuhi shaf yang di tengah sampai ke pinggir kanan kiri. Ada lagi? Barakallah li wa lakum. Gak ada pertanyaan? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.